Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa, Pak Rahmat? 61. Ya gulamu, bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu, wahai anakku, gulam. La halaka wa anta tuhibbuha. Tidak akan kamu dapatkan kebahagiaan, keselamatan kalau kamu masih mencintai dunia ini. Tidak akan pernah engkau menggapai kebahagiaan selagi engkau masih tergila-gila kepada dunia ini. Wa anta ya mudda'i mahabbatil haqqi azza wa jalla, dan juga kamu yang mengaku-ngaku mencintai Allah. La falaha laka, tidak akan kamu mendapatkan kebahagiaan. Wala sihata, dan tidak benar. Wa anta tuhibbul akhirah, kalau kamu masih mencintai akhirat. Tidak dunia, tidak akhirat. Au syai'an mimma siwallah, pokoknya apa saja selain Allah. Selagi engkau masih mencintai apa saja selain Allah, dijamin engkau tidak bakal bahagia, tidak bakal selamat. Fil jumlati, total. Al-arifu al-muhibbu, seseorang yang sudah mengenal Allah. Wal muhibbu, al-muhibbu, orang yang mencintai Allah. La yuhibbu hadza wa la hadhihi, tidak pernah mencintai ini dan tidak pernah mencintai itu. Tidak cinta dunia, tidak cinta akhirat, tidak ada urusan dengan dunia, dengan akhirat. Wala ma siwal haqqi azza wa jalla, pokoknya tidak ada selain Allah itu. Tidak ada urusan. Idza tamma hubbuhu lahu, kalau memang sudah final, sudah selesai. Memang cintanya kepada Allah itu sudah final. Wa tahaqqaqa, dan sudah confirm, sudah settle. Atathu aqsamuhu minad dunya, maka akan datanglah bagiannya minad dunya, dari dunia ini. Tanpa engkau cinta dunia, dunia akan datang sendiri kepadamu. Muhanna'atan mukaffa'atan, dengan senang dan nyaman. Akan datang dunia kepadamu dan meminta tolong gunakan aku. Silakan manfaatkan aku. Wa kadzalika idza wasala ilal akhirati, demikian juga ketika di dunia tidak pernah mencintai akhirat, dan kalau nanti dia sampai di akhirat,
idza wasala ilal akhirati, ketika dia sudah sampai akhirat, fajumi'a ma tarakahu wara'a dhahrihi, akan dikumpulkan semua apa saja yang dulu pernah dicampakkan ke belakangnya, ya, dicampakkan ke punggungnya, dibuang ke belakang. Dhaharahu wara dhahrihi yarahu 'inda babil haqqi, di situ akan dia temui semua yang tidak pernah dicintainya akan datang menyambutmu di depan pintu Allah. Surga pun akan datang memanggilnya, wahai hamba Allah, silakan masuklah. Laqad qad sabaqahu ila hunaka, semua kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat itu datang lebih dulu ke sana, ke sorga. Li'annahu tarakahu liwajillah, karena cinta akhirat pun dia lepaskan karena cintanya kepada Allah saja, maka akhirat pun akan datang lebih dulu. Sebelum dia masuk alam akhirat, surga sudah dipersiapkan lebih dahulu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yu'ti awliya'ahu aqsamahum, Allah akan memberikan kepada kekasih-kekasihnya apa yang menjadi bagian untuk mereka, apa yang menjadi hak mereka, yang menjadi rizki mereka, yang menjadi imbalan mereka. Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya minal asya'i, semuanya apa yang telah Allah janjikan, semuanya, tidak terkurang sedikit pun. Wahum fi ma'zadin anha, padahal mereka tidak berurusan dengan dunia dan dengan akhirat. Dunia ini ketika dipuja-puja dia menghinamu. Ketika dunia dicaci maki dia menjerit minta tolong kepadamu. Rezeki itu ditunggu tidak datang, dikejar lari. Begitu kita tidak peduli, dia datang mengemis kepada kita. Mau coba silahkan, kalau menang nyoba. Uang itu jangan ditaruh di kepala, jangan di dekat jantungmu, taruhlah di pantatmu uang itu. Duduki saja uang itu. Ya. Hududul qalbi, keuntungan-keuntungan hati, harapan-harapan hati, keinginan-keinginan hati, itu semuanya batinatun, batin, tersembunyi, ya. Wa hududul nafsi, dan keinginan-keinginan nafsu, zahiratun, kelihatan zahir. Fahududul qalbi, kepentingan-kepentingan hati, la ta'ti illa ba'da man'in nafsi hududaha, tidak akan datang
kecuali setelah dilakukan pencegahan nafsu untuk mengejar kepentingannya. Setelah kita mampu mengekang nafsu ini. Fa idzam tana'at, kalau nafsu sudah tercegah, sudah terbelenggu, in fatahat abwabu huduzil qalbi, baru terbukalah pintu-pintu itu secara lebar untuk mendapatkan kepentingan hati. Hatta idza staghna, sehingga sampai dia merasakan tidak butuh lagi. Hatta idza staghnal qalbu, hingga sampai ketika hati itu sudah tidak membutuhkan lagi. Wis ngerasa sugih dewek. Bihududihi minal haqqi azza wa jalla, untuk mendapatkan kepentingannya. Baru setelah itu ja'at ar-rahmatu lin nafsi, baru datang rahmat itu kepada nafsu kita, pada nafsu kita. Yuqalu lihadzal abdi, akan dikatakan kepada hamba ini, la taqtul nafsaka, jangan kau bunuh nafsumu. Fayatiha hina idin, nanti ketika itu akan datang kepadanya hududuha, semua kepentingan keinginannya. Fatatanawaluha, baru dimanfaatkan, baru akan digunakannya. Wahya mutmainnatun, dalam keadaan jiwa itu damai. Akan diperolehnya dalam suasana yang damai. Da mujalasata man yarghabuka fid dunya, tinggalkan bergaul, jauhilah pergaulan dengan orang-orang yang masih punya keinginan kepadamu dalam persoalan dunia. Tinggalkan. Teman-teman yang urusan dunia itu adalah teman-teman munafik semua. Sekarang kamu kaya, iya, mereka hormat, sopan. Sadina-dina ngubel benih siraknya. Oh iya, masuk ke. Begitu kamu jatuh miskin, goodbye. Ya. Sekarang kamu sedang kaya, selalu menawarkan apa yang bisa saya bantu, Pak. Setelah kamu miskin, kamu salam pun tidak dijawab. Assalamualaikum, Bu, kawan. Malah kenal. Iya. Ketika kamu jadi pejabat, semua saudaramu mengaku jadi saudara. Ini saya ponakannya, saya wah semuanya.
Begitu kamu ketangkap KPK masuk penjara, tidak ada yang ngaku. Kenal juga tidak. Betul? Jadi ya saya kira pada akhirnya kembalilah bahwa yang membentuk perilaku kita ini apa sebetulnya. Tidak lebih, itu adalah paradigma yang sudah terkonsep di dalam pikiran kita. Kalau paradigma itu salah, ya tinggal kita salah semuanya. Watlub mujalasata man yazhaduka fiha. Silakan bertemanlah dengan orang-orang yang tidak berharap materi dari kamu, yang berzuhud terhadapmu dalam urusan dunia. Orang yang betul-betul murni bersahabat, ingin bersahabat dengan jiwa dan ragamu, bukan dengan hartamu. Baturana karo wong sing ora celamit ning sira. Bagas sing tukang jejaluk wis tinggal lembakan ta. Jejaluk. Iya. Ya namanya teman di dunia. Nyong dia juga niatnya cari dunia kok, bukan ingin bersahabat dengan kamu. Hanya kebetulan sekarang kamu lagi banyak dunia, maka kamu didekati. Kalau dunia hilang, ya dijauhi. Jadi dia hormat kepadamu, kepada jiwamu, atau kepada hartamu. Ya sudah tak. Ini real ya, seperti itu. Makanya kalau kita ingin bersahabatan abadi dengan siapapun, jangan disangkut pautkan dengan materi. Ya. Al-jinsu yamilu ilal jins. Satu jenis akan cenderung bergaul dengan jenis yang sama. Bebek akan berkumpulnya dengan kambing, berkumpulnya dengan kucing. Kata mereka mengatakan every bird will join with his flocks. Burung akan berkumpul dengan sejenisnya. Copet kumpulnya dengan kiai, kumpulnya dengan yatuhu ba'duhum ala ba'din, terus berputar bergaul hilir mudik kemana-mana bersama-sama. Iya, pencari dunia akan berkumpul dengan pencari dunia, pencari akhirat berkumpul dengan pencari akhirat. Yang tidak mencari dunia, tidak mencari akhirat, berkumpul dengan makhluk Allah yang tidak mencari dunia dan tidak mencari akhirat. Ketika ditanya, cewek mau? Tidak. Istana mau? Tidak. Lamborghini mau? Tidak. Sorga pun tidak. Bidadari pun tidak. Iya. Iya. Ya itulah persoalannya. Al-muhibbu alal muhibbina hatta yajida mahbubahu indahum.
Orang yang jatuh cinta kepada Allah akan berkumpulnya dengan orang-orang yang mencintai Allah juga. Disitulah para pencinta Allah akan menemunya di situ. Al-muhibbuna lillah, orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, yatahabbuna fi, dalam pergaulannya mereka saling mencintai. Tidak mungkin orang yang jatuh cinta kepada Allah bermusuhan dengan siapapun. Ya. Ngapain? Orang yang jatuh cinta kepada Allah tidak mungkin menyimpan dendam kepada siapa. Untuk apa? Disuruh siapa kamu dendam? Disuruh siapa kamu membenci? Cintamu kepada Allah akan merefleksi dalam pikiranmu, dalam hatimu untuk mencintai apapun ciptaan Allah. Gitu. Kalau kamu mencintai perempuan saja, sama saudara-saudaranya seneng nggak? Sama orang tuanya? Sama anak-anaknya? Gitu. Fala jarama yuhibbuhum wa yu'ayyiduhum, maka tidak ayal lagi mereka akan dicintai, mereka akan didukung, wa yashuddu ba'duhum bi ba'din, dan mereka akan saling dukung mendukung dan saling bantu membantu. Orang yang jatuh cinta kepada Allah pasti siap berayan urip dengan orang yang sama-sama mencintai Allah, dan sudah tidak ada hitung-hitungan semua. Ya, sudah tidak pernah menghitung-hitung lagi. Ya ta'awanuna ala da'watil khalqi, dan mereka pasti akan bekerja sama dalam melakukan dakwah kepada makhluk ini. Kalau belum cinta kepada Allah, para dai-dai itu boro-boro bekerja sama, malah mereka bersaing secara tidak sehat, saling menjatuhkan tarif. Berapa di sana? 15.000. Gue 10.000 cukup dah. Iya. Jadi kayak wong warungan gitu. Kalau panggil boleh itu berapa tuh? Ya 15 juta lah. Terus hotelnya ya kita bayarin juga. Udah kita 15 juta, hotelnya nggak usah dibayarin dah. Gitu. Karena minta perskot enggak? Iyalah, berapa 5 juta? Gue nggak usah perskot lagi dah. Ya. Ngapain lu manggil mau balik gitu? Itu hafal-hafalan kok. Hafalnya 2 ayat kok, dibolak-balik gitu aja. Hanya pinter ngomong aja dia mau. Bayangkan, saling menjatuhkan. Kenapa? Ya karena disorientasi. Karena memang tujuannya berbeda. Ya iya, gitu. Kalau orang itu punya pesantren dan pengasuhnya adalah orang yang mencintai Allah, ada orang bikin pesantren di sampingnya, dia senang. Ayo bagi-bagi tugas, apa yang saya bantu? Saya kurang madrasah tiga rakaat, oke saya bangunkan satu dan dibantu. Bekerja sama. Tapi kalau masih mencintai dunia, ada orang bikin pesantren lagi, dimusuhi. Ya,
Sampai ketika pesantren sebelah itu beli tanah saja dihalang-halangi. Betul enggak? Nah, itulah. Sampai yang mau mondok ke sini juga dijegal. Ngapain mondok ya sakor? Mau pengen jadi dukun? Ya, dan kita tidak usah membantah, nggak usah menjawab. Kalau anak itu sampai tidak mesantren, nggak ada masalah. Ya udah, jadi nggak jadi katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalaupun pesantren ini tidak laku, nggak ada masalah. Saya tinggal pergi lagi ke luar negeri lagi, kok bisa-bisa. Saya akan mengatakan selamat tinggal saudara-saudara sekalian, karena saya sudah tidak laku di sini. Nggak ada masalah. Saya tidak keberatan. Kalau memang nggak laku gimana? Nggak maksa. Tapi saya tidak mungkin akan menjelek-jelekan siapapun, apalagi sesama umat Islam. Agama lain pun saya tidak mau menjelek-jelekannya. Dan saya tidak pernah mengatakan orang Kristen orang kafir kok. Silakan. Ya kan begitu.